atau muzah tadi. Sudah tetap di dalam istiqrarul qadamain. Jadi kalau kita gunakan sudah masuk pas, tapi kita belum menyempurnakan wudhu, maka itu mengakibatkan tidak sah untuk mengusap muzah nanti. Tapi beda kalau kaki kita masukkan sebagian, tumitnya masih di luar misalnya gitu, jinjit, kemudian kita menyempurnakan wudhu, kaki yang sebelah belum dibasuh misalnya, kemudian kita basuh secara sempurna, terus kaki yang sebelahnya tadi karena masih jinjit kita masukkan ke dalam muzah, maka itu sudah diperbolehkan. Karena dihukumi ba'da thaharatin kamilatin. Kaki yang sebelah sudah dibasuh dengan sempurna sebelum kaki sebelahnya, telapak kakinya menginjak muzah yang dalam. Jadi batasannya seperti istiqrarul qadamain tadi. Falau ghasala mongko lamun masuh sapa mutawaddi rijlan ing sikil. Ini masalah-masalah yang harus ba'da thaharatin kamilatin tadi. Falau ghasala mongko lamun masuh sapa mutawaddi rijlan ing sikil. Wala bisa lan nganggo sapa mutawaddi khufaha ing muzai rijlun. Ini tadi satu. Yang satu dibasuh sempurna, kemudian muzahnya dipakai satu gantian. Sumal ukhra mongko nuli masuh sikil kang weneh. Wala bisa lan nganggo sapa mutawaddi khufaha ing muzai ukhra. Kemudian kaki yang satunya kita basuh dan kita pakai muzah, jadi gantian tadi. Umira mongko den perintah sapa mutawaddi binazil ula kelawan nyopot muzah kang awal min maudhi'il qadami saking panggonane delamaan. Waraddiha lan balekaken sapa mutawaddi. Jadi penyelesaiannya seperti itu agar sesuai dengan perintah bahwa memakai muzahnya itu setelah bersuci dengan sempurna, karena memakai muzahnya yang awal tadi kaki sebelah belum dibasuh, maka muzahnya kita lepas. Seandainya kaki kanan yang sudah memakai, maka kaki kanan kita lepas, kemudian kita pakai kembali. Itu sudah mencukupi karena kaki yang kiri sudah dibasuh dan sudah menggunakan muzah. Jadi tinggal kaki kanannya kita lepas untuk menunjukkan bahwa memakai muzahnya itu setelah berwudu dengan sempurna. Wayut zi'u lan nyukupi apa ghusluhuma masuh karone rijlain fil khufi ing dalem muzah qabla qararihima ing dalem sadurunge tetepe rijlain. Kemudian kalau kita ingin membasuh kaki dalam keadaan memakai muzah itu juga diperbolehkan asal belum memakai secara sempurna. Jadi qabla qararihima. Kedua-duanya belum masuk penuh ke dalam muzah atau sepatu. Seperti yang tadi, tumitnya masih di luar, boleh. Jadi kaki yang separuh kita masukkan, yang kanan, yang kiri juga demikian. Kemudian kita membasuh kaki pada saat itu. Kita basuh semuanya, selesai kaki kita masukkan ke dalam sepatu atau muzah. Itu juga diperbolehkan.
diperbolehkan karena membasuhnya sebelum memakai muzah sebelum sempurna. Lianahu karena teman sunai jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh bukan itu. Wayaduru lan bahayani apa al hadasu hadas qablahu ing dalem sadurunge koror. Tapi tadi diperbolehkan membasuh kaki di dalam muzah tapi masih masuk separuh. Ini pengaruhnya juga kalau kita hadas pada saat kaki masih separuh masuk ke muzah, maka kita harus mengulang dari awal. Berpengaruh terhadap tidak diperbolehkannya mengusap muzah. Jadi kalau kaki kita masih separuh misalnya masuk muzah, tapi sudah dibasuh semua, tinggal memasukkan kaki saja ke dalam muzah. Sebelum memasukkan, walaupun itu yang satu sudah masuk penuh, yang satu masih belum masuk tumitnya, kemudian kita batal, maka harus mengulang wudhu dari awal. Ini pengertian yaduru al-hadasu qablahu. Jadi tidak boleh memasukkan muzah, kemudian berwudu setelah wudu mengusap muzah. Karena wudu yang pertama tadi tidak sempurna. Sebelum memakai muzah secara sempurna sudah batal. Wasartuhu utawi syaratnya muzah. Sekarang syaratnya muzah, kalau tadi syaratnya mengusap. Jadi kita berwudu dulu, kemudian memakai sepatu dengan sempurna. Kalau setelah memakai sepatu dengan sempurna batal, baru kita boleh mengusap muzah. Kemudian sekarang syarat muzahnya bagaimana? Wasartuhu utai syaratnya muzah. Wasartuhu utai syaratnya mashun, berarti segitu. Iku ayakuna yanto ono opa al khufu muzah ikut tohiron suci. Ini yang pertama. Syarat kita boleh mengusap muzah itu kalau memang keadaan muzahnya suci atau sepatunya suci. Jadi sebelum kita pakai memang kita sucikan, kemudian kita pakai sepatunya di tempat yang suci, tidak dibawa ke tempat yang najis. Karena memang ini nanti juga digunakan untuk sholat. Sholat memakai sepatu. Jadi seandainya ada orang yang seperti itu jangan disalahkan. Tapi kita tanya saja, apa masalahnya, bagaimana bisa seperti ini. Kalau bisa menjelaskan masalah muzah, berarti dia tidak salah. Jangan diartikan masuk ke masjid memakai sepatu, tidak ada larangan seperti itu. Karena memang Nabi memperbolehkan dengan hadis yang kuat. Yang pertama tadi sepatu atau muzah harus suci. Walau maksuban senajan kang den gosop. Bukan barang milik sendiri. Barang gosopan. Pinjam tidak izin. Itu tetap diperbolehkan. Tapi sudah barang tentu, mengambil tidak izinnya itu bermasalah. Wadahaban lan senajan saking emas. Ini goyah dari muzah. Sepatu yang dipakai tadi, sepatu yang suci, walaupun berasal dari emas. Jadi bahannya bahan emas misalnya, misal ini. Makanya tadi pengertian muzah itu sifatnya luas, yang penting untuk melindungi kaki dengan syarat-syarat tertentu. Jadi banyak emas, kemudian tidak dilepas pada saat sholat
Wudu juga tidak dilepas, asal memenuhi syarat itu diperbolehkan. Faingkana mengko lamun ono apa khuf iku najisal aini najis ain. Karena tadi kan disebutkan al khufu tohiron, harus suci. Walaupun itu diambil dari orang lain tanpa izin atau berasal dari emas. Kemudian masalahnya apabila faingkana mengkelamun ono apa khuf iku najisal ain najis ain, muzah yang kita pakai terbuat dari bahan yang najis. Najis ain itu berarti bahan yang najis. Au punta najisan utawa barang kang kena najis. Bima kelawan najis layu fa kang ora den ngapura apa anhu najis. Jadi masalahnya apabila kita memakai muzah dari barang yang najis atau barang yang kena najis, sementara najis yang mengenai tersebut tidak dimakfu. Jadi najis yang sedang, bukan najis yang dimakfu. Lam yajus mongko ora wenang apa mashuhu ngusap muzah mutlakon kelawan mutlak. Maka kita tidak diperbolehkan mengusap muzah karena syaratnya harus tohiron. Lali solati ora krono kanggo solat, maksudnya muzah yang kita usap tadi tujuannya untuk melakukan solat, walali ghairiha lan ora krono liyane solat. Demikian pula walaupun wudunya tidak untuk solat, misalnya untuk membaca Al-Quran, tetap tidak boleh karena muzahnya adalah muzah yang najis atau mutanajis, harus dilepas kemudian dibasuh seperti biasa. Alasannya liadami imkaniha, krono ora anane mungkine solat ma'akauniha, sartane anane solat iku al aslu tujuan kang asal. Wa ghairuha utawi liyane salat iku tabiun manut laha maring salat. Ini alasannya. Karena kalau kita mengusap muzah dalam keadaan mutanajis tadi atau muzahnya adalah muzah yang najis, maka kita tidak bisa melakukan salat. Karena sholat itu adalah tujuan dari berwudu. Kita berwudu untuk sholat, itu yang asli. Kalau pakaian yang berupa sepatu tadi tidak bisa kita gunakan untuk sholat, berarti wudunya juga tidak sah. Karena yang diusap perkara yang tidak suci. Kemudian wa ghairiha tabi'un laha. Kenapa yang selain sholat kok juga tidak boleh? Karena perkara lain yang membutuhkan wudhu selain sholat itu mengikuti sholat. Kalau digunakan untuk sholat saja tidak bisa, digunakan yang lain juga tidak bisa karena hanya pengikut. Au bimakfuin, ini masalah yang lain. Atau seandainya muzah itu terkena najis tapi najis makfu. Apa anhu najis. Maka di sini ada tafsil. Jadi najis makfu misalnya terkena darahnya nyamuk misalnya. Yang penting bangkainya nyamuk tidak menempel, hanya darah. Itu di makfu. Tapi kalau basah menjadi tidak makfu lagi. Itu yang harus diperhatikan. Makanya ada dua tafsil. Faida masaha mongko ari kalane ngusap sapa mutawaddi makalan najasati ing panggonane najis. Fakadzalika mongko kelawan kaya mengkono-mengkono lam yajus lahu mashuhu. Tafsil sing pertama, apabila kita mengusap muzah, yang kita usap itu di tempat yang